Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Syariah dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Rizka Amalia dalam Syariah Podcast edisi spesial Ramadan. Oke Sobat Syariah, puasanya gimana nih? Lancar ya pastinya. Kita sudah mendekati hari Lebaran. Jadi hari ini ada tamu spesial yang kami datangkan dalam podcast Syariah, yakni Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Sudirman MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mariska. Alhamdulillah cerah sekali wajahnya Pak Dekan. Sehat. Alhamdulillah lancar sepertinya ya puasanya. Alhamdulillah. Oke, kemarin sempat mendengar kabar ini ya, agak kurang menyenangkan dari Pak Dekan terkait sempat sakit di bulan puasa ini, tapi alhamdulillah sekarang sudah Sekarang fresh lagi. Baik, Pak Dekan, kali ini kita akan bahas sebuah tema yang menurut saya sangat menarik dan sangat relate dengan teman-teman di era modern ini nih Pak Dekan, yakni Ramadan dan filantropi Islam. Nah, kalau bicara soal filantropi Islam nih Pak Dekan, karena saya awam sekali ya, itu bayangan saya selalu mengarah pada lembaga-lembaga seperti amil zakat atau pengelola sedekah, wakaf dan lain-lain. Tapi sebenarnya dalam konsep Islam sendiri filantropi itu apa sih Pak Dekan? Ya, baik Mbak Rizka dan juga Sobat Syariah yang sangat saya cintai. Kita di bulan Ramadan ini kan punya semangat ibadah yang lebih. Ya, tentu. Tentu karena kita menginginkan ada pahala-pahala yang akan kita unduh selama bulan Ramadan. Amin, amin. Salah satu yang kita bisa kerjakan selain memang puasa secara sempurna, kita juga meningkatkan semangat untuk cinta kasih dengan sesama manusia. Oke. Dan ini kemudian dibalut dalam bahasa filantropi. Jadi filantropi ini dari bahasa filos dan antropos, yang filos artinya cinta dan antropos itu adalah manusia. Berarti filantropi ini adalah sebuah ajaran bagaimana kemudian kita mencintai sesama manusia secara penuh, secara maksimal. Nah, kemudian ternyata Islam juga punya banyak ajaran yang memberikan semangat kita untuk mencintai sesama manusia. Kita ini Mbak Rizka, manusia itu kan punya semangat namanya santri. Apa itu Pak, santri? Santri itu insan yang punya tri prinsip. Oke, saya baru dengar nih. Apa itu Pak Dekan tri Jadi prinsipnya? kalau mau jadi manusia sempurna, itu yang pertama adalah prinsip menghubungkan dirinya dengan Allah Sang Pencipta secara vertikal. Oke, hubungan vertikal ya. Kemudian yang kedua, hubungan horizontal sama manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan antara sesama makhluk Allah. Oke. Sesama ciptaan Allah. Jadi yang pertama adalah melaksanakan ibadah yang mahdoh ya, yang sholat, kemudian juga puasa. Ini kan banyak hubungan vertikalnya. Tetapi untuk yang kita filantropi dalam Islam ini diantaranya ada zakat. Maka kemudian itu kita bisa lakukan untuk meningkatkan semangat kecintaan kepada manusia. Dan kemudian yang ketiga tadi adalah menjaga alam ya, sesama makhluk Allah. Kita juga tidak boleh gegabah menggunakan semua aset yang Allah berikan kepada kita, tapi juga harus kita jaga biar kemudian tidak ada banjir, tidak ada tanah longsor, tidak ada kebakaran hutan ya. Betul. Kemudian alam ini tetap seimbang gitu. Jadi tercover semuanya ya Pak Dekan ya. Kalau selama ini mungkin kita lebih banyak mendengar istilah ibadah vertikal dan horizontal, tapi ternyata ada yang lebih komprehensif, ibadah yang menyangkut alam semesta begitu ya. Berarti nanti filantropi ini bisa juga dikaitkan dengan ibadah yang berkaitan dengan alam semesta itu, atau hanya fokus pada ibadah sosial dengan sesama Pak Dekan? Konteksnya hari ini kita lebih pas untuk menghubungkan dengan sama manusia. Meskipun nilai-nilai vertikal kan kita nggak mungkin melaksanakan zakat tanpa niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ini kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita akan berikan semuanya pengabdian untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kemudian kalau kita horizontal tadi sama manusia, alam ini kan juga bagian dari makhluk Tuhan yang harus dijaga. Kita nggak mungkin dong melaksanakan kehidupan dengan sempurna. Wudhu kalau tidak ada air tidak bisa. Betul. Kalau kemudian kita alam tidak kita jaga kan tidak bisa wudhu. Air kemudian keruh, kotor, bahkan mungkin langka. Betul. Sehingga kemudian penjagaan 3 dimensi ini
harus menjadi prinsip kita sehari-hari sebagai makhluk santri. Santri, ya perlu dicatat ya Sobat Syariah dimanapun Anda berada, prinsip santri itu ya. Kalau yang di Malang nih Pak Dekan mungkin mereka akan merasa sangat ini ya, bahagia karena apa, air melimpah, segalanya melimpah. Tapi Malang juga sekarang akhir-akhir ini sering banjir, sering ada problem begitu ya berkaitan dengan alam. Jadi kita perlu menjaga itu. Oh ya, Pak Dekan, kalau bicara soal filantropi nih ya, mungkin teman-teman itu biasanya, saya yakin Sobat Syariah juga seperti itu, akan berpikir bahwa soal zakat, soal ibadah sosial, ibadah vertikal maupun jenis ibadah yang tadi ya, yang sangat komprehensif tadi Pak Dekan, itu biasanya ada hitungan matematisnya dan ada dalil-dalil khusus yang dikeluarkan berkaitan dengan hal itu. Mungkin tentang pahalanya yang berlipat di bulan puasa ini tentunya. Mungkin Pak Dekan bisa share kepada kami tentang itu Pak Dekan? Iya, baik. Sebelum kita bicara tentang dalil, sebenarnya kita motivasi pada bulan Ramadan ini kan meningkat ya. Iya, betul. Karena di bulan Ramadan ini ada rasa empati. Kita ini kan puasa, tidak makan, tidak minum, dan banyak hal yang harus kita hindari. Sebenarnya itu kan penjagaan diri. Kemudian juga merasakan betapa sahabat-sahabat saudara kita yang lain yang nggak beruntung itu kan kemudian tidak bisa menikmati hidup secara maksimal. Betul. Makan juga sulit. Kemudian juga kadang-kadang minum mereka kekurangan, maka kita ada rasa ingin menolong sesama. Maka dalam ajaran filantropi Islam ini kita didorong untuk merasakan penderitaan orang lain dan kita kemudian ingin berbagi atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, kemudian selain itu Ramadan ini memberikan pahala yang Mbak ya, berlipat ganda kan. Itu sangat luar biasa janji Tuhan. Sebenarnya kalau bicara zakat kan tidak mesti hanya bulan Ramadan, kecuali zakat fitrah. Zakat itu, zakat mal terutama itu kan ada perhitungan namanya haul, satu tahun kepemilikan. Itu kan tergantung kapan, bulan apa kita memulai pekerjaan atau usaha kita. Maka kemudian orang kadang-kadang melepaskan dengan Ramadan karena tadi selain memang zakat fitrah dibayar, zakat malnya juga sekalian dibayar, begitu ya Pak Dekan. Sekaligus juga mencari pahala yang berlimpah itu. Iya betul, bonusnya itu yang bonus mahal, matematika Ramadan, perhitungan Allahnya itu loh Pak Dekan. Baik, nah kalau dalilnya itu kan masing-masing ibadah punya dasar hukum. Betul. Ya. Kalau zakat itu atau mungkin filantropi secara umum dulu itu yang kita pakai memotivasi orang itu surat Al-Baqarah ayat 261. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ayat ini sebenarnya memberikan motivasi. Di sana ada perumpamaan. Perumpamaan ini kan sebenarnya gambaran yang mudah daripada dibilang, kamu silakan bersedekah, berzakat, berwakaf, nanti diberikan pahala banyak. Bahasa orang Jawa ya, wakeh gitu. Tetapi kalau kita diberikan kalkulasi, berapa sih? Dan kemudian ada penggambaran. Ini kan hebatnya Al-Quran kan di situ. Perumpamaan atau misal bagi orang yang mau infak di jalan Allah itu seperti dia menanam sebuah biji. Biji itu kemudian tumbuh, kemudian keluar cabangnya, dan cabangnya ada 7 cabang. Setelah cabang ini membesar, ada buahnya, dan Allah menyebutkan setiap cabang itu ada 100 buah. Nah, Allah perhitungan ini berarti 1 menjadi 7, kemudian masing-masing punya 100, berarti ada 700 kali. Tapi Allah memberikan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bisa melipat-lipat gandakan lagi jika menginginkan. Artinya pahala itu akan berlipat ganda. Jadi ibaratnya begini, kalau saya nih mau infak 1000, Allah janji akan mengembalikan atau menghargai 1000 ibadah sedekah saya itu menjadi 700.000. Kalau saya bersedekah 1 juta, Allah kemudian memberikan pahala sebanyak 700 juta. Karena 1 kali 700, betapa banyaknya, betapa luar biasanya pahala yang akan kita peroleh dengan perhitungan tersebut.
apalagi Ramadan Iya, kan, itu betul. sudahlah pokoknya kayak Jadi ladang investasi Pak De kan ya, investasi rasanya pahala. itu tidak ada alasan nggak masuk surga deh. Betul, Saking betul, banyaknya betul. pahala yang kita punya. Oleh karena itu dalam konteks hari ini kita bicara Ramadan dan filantropi Islam, saya kira memotivasi kita bersama sehingga kemudian harta yang kita keluarkan itu benar-benar menjadi sedekah, menjadi amal, menjadi investasi yang akan kita petik hadiahnya atau hasilnya di akhirat. Amin, amin ya rabbal Namun sebenarnya alamin. gini Mbak Rizka, tidak selamanya loh apa yang kita berikan ini ibadah hadiahnya itu ada di akhirat ya. Artinya tidak kemudian menunggu-nunggu sampai kita meninggal baru lihat Betul. wow banyak sekali pada hasilnya. Tapi sebenarnya banyak juga prinsip-prinsip sedekah itu yang kemudian terlihat hasilnya di hari-hari sekarang ini gitu. Iya, betul, Banyak betul, sekali betul. orang yang merasakan manfaat filantropi itu. Jadi bersedekah hari ini tiba-tiba besok mungkin rezekinya datang lebih banyak lagi, banyak lagi. Dan saya nggak pernah itu mendengar ada orang yang ahli sedekah tiba-tiba bangkrut atau Iya. miskin gara-gara dia suka bersedekah atau berzakat gitu. Maka kita motivasi diri kita bahwa sebenarnya filantropi Islam atau tadi kita berzakat, infak, sedekah itu sebenarnya bukan hanya kewajiban. Ya kan? Betul, betul. Itu kalau saya sebut sebagai kebutuhan. Kalau butuh, saya kira orang nggak kemudian harus dimotivasi, didorong-dorong karena butuh, Betul. ya kan? Jadi secara otomatis akan mengeluarkan untuk Iya, kebutuhan dirinya betul, begitu Pak De. iya. Jadi apalagi Allah mengatakan di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Maka kemudian kalau kita punya harta ya jangan dimakan sendiri, dinikmati sendiri, Betul. dimiliki sepenuhnya sendiri, tetapi silahkan berbagi. Kita beri pada orang lain itu ada senyum yang diberikan. Itu nyes di hati ya kan Benar, sih. Bahagia banget dan itu mahal. Iya. Karena senyum orang itu ketika sampai ke kita jadi energi positif loh Pak Dekan, betul. Sehingga kemudian itu menambah semangat, Iya. menambah istilahnya keinginan untuk bermakna dan Betul. kemudian kita kalau seperti itu kan insya Allah secara apa istilahnya tidak hanya kasat mata tapi juga yang tidak dilihat itu kemudian akan bertambah dan bertambah. Rezeki dalam aspek mental barangkali ya Pak Dekan, itu penting sekali juga. Iya, kalau istilahnya anak-anak sekarang mungkin ini apa namanya, investasi langit begitu ya, magnet rezeki itu kan itu menjadi sesuatu yang sangat powerful begitu untuk kita. Dan saya sendiri pernah merasakan Pak Dekan ketika memberi itu langsung, kalau yang terkenal tuh biasanya bukan 700 perhitungan matematisnya yang rigid ya Pak Dekan, mungkin kalau kita kasih 1, 10 kembalinya gitu kan ya, yang terkenal begitu. Dan saya pernah merasakan. Kan tadi itu sudah disebutkan 1 ada 7 ada Betul, 100 betul. itu perkalian. Mungkin kalau nggak 7 ya 10. Iya ya, saya baru dengar loh itu Pak Dekan hari ini. Karena jadi Allah tuh sangat rigid sekali ya memberikan perumpamaan yang luar biasa begitu, supaya mungkin umat Islam bisa paham betul dan benar-benar termotivasi untuk melakukan itu. Oke, menarik sekali nih pembahasan soal filantropi nih Pak Dekan. Boleh nggak sih kalau saya kaitkan dengan mungkin kasus-kasus tentang filantropi yang Oh, akhir-akhir boleh ini dong, sedang boleh dong. mencuat begitu ya Pak Saya Dekan. kira bisa. Nah, salah satu kasus yang agak rame ini ada lembaga filantropi yang ternyata oknumnya menyelewengkan dana, dan saya juga baru tahu kalau ternyata para pegawainya yang ada di cabang-cabang, pusatnya di Jakarta begitu Pak Dekan, itu ternyata mendapatkan gaji gitu yang juga tidak sedikit. Nah, ini sebenarnya gimana sih Pak Dekan pengelolaan lembaga filantropi yang notabene adalah ini ya seharusnya urusan sosial begitu? Iya. Apa bisa pengelolaan yang model seperti itu dengan penggajian? Baik, begini Mbak Rizka, sebenarnya di dalam bahasa manajemen zakat atau dalam Iya. fikih zakat kita itu ada mengenal namanya muzaki. Oke. Muzaki itu orang yang memberikan zakat. Kemudian mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Kemudian itu ada di tengah-tengah namanya amil, ada orang pengelola zakat. Iya. Seperti kita di bulan Ramadan ini kan ada amil-amil zakat Betul, yang iya. tiba-tiba Remas kadang-kadang, biasanya ya. di masjid, di musola gitu. Namun sebenarnya amil zakat yang bagus itu sebagaimana di Undang-Undang Zakat ya nomor 23 tahun 2011 dikatakan bahwa pengelola zakat itu adalah pengelola organisasi yang berafiliasi kepada negara, itu namanya Basnas. Iya, Basnas. Kemudian yang berafiliasi pada masyarakat namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah,
Nah, kalau amil yang individu sebenarnya itu bukan amil karena memang tidak tercover di dalam aturan ini. Nah, oleh karena itu kalau memang ada masjid, musola ingin menjadikan sebagai lembaga amil zakat, itu bisa mendaftarkan langsung ke dua lembaga tadi menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi mereka ini adalah bagian dari lembaga tersebut. Nah, ada syarat khusus Pak Dekan? Oh ya pasti dong. Dan tidak mungkin kemudian tiba-tiba orang jadi lembaga. Betul Di ya. antaranya pastinya kalau zakat ini syaratnya diantaranya kalau amil harus muslim, kan nggak mungkin amil zakat itu muslim. Pasti. Saya gereja bukan penerimaan zakat. Nggak bisa. Tapi mungkin bisa jadi, tapi nggak boleh ya Pak Dekan. Boleh karena syaratnya jadi muslim. Gitu. Dan juga mengerti manajemen dan lain-lain, ada beberapa hal. Nah itu kan kalau di lembaga seperti Basnas ada seleksinya, tidak mudah, jadi ada syarat-syaratnya. Tapi intinya begini, amil ini adalah orang kepercayaan. Mereka adalah wakil Allah di muka bumi untuk mengelola zakat. Maka kalau kemudian kita sebagai muzaki memberikan zakat langsung, itu kan boleh juga. Tapi kalau memang harus dengan perantara, ini tidak sembarangan perantara. Tidak karena kenal, tetangga harus diberikan. Iya kalau sampai, kalau tidak. Nah, tadi Mbak sebutkan tadi ada penyelewengan manajemen. Iya, betul, nah, ini kan kalau tadi yang disebutkan sebuah lembaga yang populer sekali, bahkan punya jaringan internasional. Ya ini kan sebenarnya bagian dari LAS, lembaga amil zakat. Bahasanya gini, kalau Basnas itu negeri, kalau LAS itu swasta. Nah kalau yang swasta ini itu kan mereka mengajukan permohonan izin kepada negara, kepada Basnas untuk mendapatkan izin sebagai pengelola zakat. Itu pasti ada fit and proper test lah, syarat-syarat dan lain-lainnya, sehingga kemudian tidak sembarangan lembaga. Kalau kita kenal di Indonesia ini kan ada Dompet Duafa. Iya betul itu yang terkenal Pak Dekan. Sosial Al-Falah gitu kan, ada rumah zakat dan banyak sekali lembaga-lembaga amil zakat yang sekarang menjamur. Hanya kemudian kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka ada penyelewengan. Nah sekarang mungkin begini, pertanyaan mendasar, boleh nggak sih atau lembaga tadi kan lembaga amil ya, boleh nggak sih amil mengambil haknya? Nah gitu. itu Boleh berapa? Gitu kan? Baik. Mbak Rizka dan juga Sobat Syariah, sesungguhnya kalau kita bicara tentang mustahik ya, tadi kan ada muzaki, ada mustahik, ada amil. Maka di konteks yang mustahik itu kita sebut mustahik zakat ada 8. Namanya 8 golongan atau 8 asnaf kita nyebutnya. Itu jelas di dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu diantaranya kalau kita sebut di sana adalah fakir, kemudian miskin, terus amil. Setelah juga rikob, sabilillah, ibnu sabil, gharib. Itu, tapi kalau kita nyebutnya bagian amil, itu amil ada di dalam bagian mustahik. Berarti apa dong? Amil itu punya hak untuk mengambil jatahnya, gitu. Nah, kalkulasi yang matematis berapa dong haknya amil? Nah, kalau di dalam kita melihat ada 8 kelompok dan 1 bagian adalah miliknya amil, maka 1/8. Nah, konteksnya kalau persentase menjadi 12,5%. Sehingga kemudian amil boleh mengambil jatahnya, haknya sebanyak 12,5%. Nah, boleh nggak melebihi? Nah, ini kan pertanyaannya. Betul. Kan kalau gajinya besar-besar, karena jadi gede banget. Akhirnya kan kalau melebihi itu si muzaki itu kan nggak begitu ikhlas. Kok kamu ambil banyak-banyak? Atau nanti mustahik merasa haknya banyak dipotong nih oleh kebutuhan amil. Kalau masih masuk akal tadi 12,5 masih masuk akal, tapi kalau sampai 20, 30, bahkan 50 habis dong. Kalau angkanya hanya 1 juta, 2 juta nggak begitu kelihatan. Kalau miliar dipotong 50% kan sudah setengah miliar. Masa setengah miliar untuk kesejahteraan diri sendiri. Nah, ini. Nah, mereka kalau 12,5 saja udah besar nih kalau dikalkulasi dari angka yang misalnya ada 100 miliar gitu ya. Mereka sudah 12,5 miliar. Gitu. Betul. Udah 12,5. Udah tinggi gitu ya kalau memang lembaga-lembaga besar. Nah, kalau diambil sangat besar lebih dari itu pasti akan menimbulkan ketidakadilan. Nah, oleh karena itu tadi saya garis bawahi boleh gitu, maksimalnya tadi batas maksimal tadi 12,5, tapi kalau bisa mengambil lebih rendah akan lebih baik. Karena sebenarnya mereka ini kan ya otomatis butuh kesejahteraan kan, mereka harus digaji untuk kebutuhan hidup mereka, berkeluarga, tapi kalau berlebihan tentu akan menimbulkan ketidakadilan. Oke, ya itu jadi PR juga untuk teman-teman yang berkecimpung di bidang ini ya, LAS dan Basnas tadi ya Pak Dekan untuk
bisa menjadi amanah begitu. Bisa menjadi orang-orang yang amanah. Baik Pak Dekan, tadi ada disebut-sebut istilah infak ya, kemudian ada zakat. Sebenarnya kalau bicara soal filantropi ini ruang lingkupnya apa saja sih Pak Dekan? Ya kalau saya kan taunya mungkin zakat mal, zakat fitrah gitu selesai ya. Kalau infak Kalau dan yang lain. Mbak Rizka saya kira bukan zakat mal aja, zakat mall, karena suka ke mall. Iya, itu penting juga Pak Dekan. Untuk Rasanya healing. Rasanya kalau sebulan belum menginjak mall tuh kayaknya bukan zakat mall rasanya. Tapi beruntung saya bukan orang-orang yang hobi nge-mall Pak Dekan. Iya, oke. Monggo Pak Dekan. Jadi begini, kalau kita melihat dari sisi filantropi, bahasa begini. Filantropi Islam dalam bahasa Arab disebut infak. Oh. Gitu ya. Infak ini ada dua jenis. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Gitu. Oke. Nah, infak wajib ini diantaranya zakat, yang namanya juga wajib. Iya, Jadi betul. infak yang kita harus keluarkan secara periodik ya, secara ada aturan teknis yang harus kita lakukan. Misalnya zakat fitrah per orang berapa, Iya. kalau zakat mal berapa persentasenya. Nah, itu ada aturan-aturan teknis yang harus dipenuhi ketika zakat itu atau aturan infak wajib. Tapi kalau kemudian infaknya sunnah itu misalnya sedekah kita yang umum kita lakukan, atau ada satu lagi yang populer itu adalah wakaf. Nah, ini menarik nih, infak sunnah tapi namanya wakaf. Nanti mungkin di kesempatan jika ada nanti kita bisa bahas itu. Siap. Kalau untuk yang zakat yang sifatnya tadi wajib, kita harus patuhi, kita harus penuhi aturan-aturannya, tidak sembarangan kita mewajibkan orang berzakat atau melepaskan hak untuk atau kewajiban berzakat. Tapi kalau yang sedekah atau yang sunnah itu kan bebas kapan suka-suka saja. ya, sedekah mau berapa saja gitu Pak Dekan. Suka-suka. Meskipun tadi ya saya katakan sebenarnya zakat infak itu adalah kebutuhan. Selain Iya, itu betul. mungkin ada kewajiban tapi kebutuhan. Jadi butuh banget lah gitu. Jadi saya khawatir nih karena nanti kalau kita berhitung masalah zakat ya, aduh ini saya gaji segini wajib nggak sih? Nah, zakat? itu kadang Padahal, yang jadi masalah. Saya padahal udah investasi masa depan, maksudnya ngutang gitu. Itu kan saya habis itu dipotong hanya tinggal stroke aja gitu ya. Betul. Kira-kira saya wajib nggak? Itu nanti saya kira perlu kita cermati bersama. Sebenarnya kalau semangatnya untuk hidup menata masa depan sih boleh sih ya, karena memang banyak hal yang kita inginkan, kebutuhan hidup ini kan tidak kan unlimited ya, tidak terbatas. Kalau butuh saja, saya kira kok gaji berapapun gitu ya, direktur tingkat tinggi, presiden pun saya kira kalau dihitung-hitung pasti kebutuhannya akan lebih daripada penghasilannya. Kalau seperti itu akhirnya, saya kan nggak berzakat nih. itu kan banyak gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa zakat adalah kebutuhan, itu malah kita bisa kira-kira dari uang ini berapa yang harus saya sisihkan ya. Jadi, betul. Hati-hati gitu. Mendahulukan zakatnya malah ya Pak Dekan. Kita kira-kira kalaupun misalnya nggak terlalu besar, misalnya hanya 100.000, 1 juta, mungkin kalau dihitung zakat nggak masalah, kita keluarkan sebagian. Toh tadi ini kan butuh, kalau kita keluarkan insya Allah kembalinya juga besar gitu. Jadi itu saya kira semangat filantropi harus menjadi bagian dari rutinitas gitu ya. Itu semangat hidup. Iya betul. Itu boleh dalam konteks sedekah nggak Pak Dekan? Misalnya kita kalau perhitungan zakat ribet kayaknya nih, misal begitu ya, akhirnya ya udahlah saya mau ngeluarin sedekah mau lebih dari yang seharusnya kan nggak masalah. Tapi gimana tuh Pak Dekan? Boleh nggak? Sebenarnya boleh gitu ya. Itu kan semangat filantropi tadi saya katakan menjadi wiridan kita ya. Mau wajib mau sunnah yang penting kita keluarkan. Tapi kalau emang dana kita besar kan, kalau sudah kelihatan besar, masuk nggak berani dihitung gitu kan. Misalnya penghasilannya itu berapa? Jadi saya sempat mengecek dari bagaimana menghitung apa istilahnya penghasilan ya. Itu kan ada banyak mazhab kan. Cuma kalau miliknya Kementerian Agama itu untuk penghasilan, ini saya kira kita nggak usah banyak berdebat ya. Kalau penghasilan itu dia atau Kementerian Agama kita melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 itu menentukan zakat penghasilan itu disamakan dengan pertanian. Gitu. Dengan nisab 524 kg beras. Nah,
tadi saya coba otak-atik angkanya itu sekitar gaji kita kalau berasnya 12.500 itu 6,5 juta. Jadi 6.500.000 itu kalau kita punya penghasilan sebesar per bulan itu, ya Pak Dekan ya. Per bulan, gaji pegawai, gaji Iya. tunjangan dan lain sekumpulkan seperti itu, maka kita bisa mengeluarkan zakat 2,5%. Ini yang sederhana ya. Tapi Iya. kalau kita berdebat fikihnya banyak banget ya. Ini yang fikih ala Indonesia peraturan Yang Menteri gampang Agama. aja Pak Dekan, nanti netizen bingung. Iya. Nah, jadi siapapun nih yang gajinya 6,5 juta atau lebih Iya. gitu ya, setiap penghasilan itu kan analoginya kepada pertanian kan. Betul, Pak Tani iya. itu tidak repot-repot. Jadi pokoknya dia kalau nanam ya berapa dikeluarkan berapa. Nah, Iya. cuma kalau pertanian kan 5 sampai 10%. Iya. 5 itu kalau dia mengeluarkan dana irigasi, kalau 10 jika dia tak ada hujan gitu. Jadi tidak ada biaya. Tapi kalau Iya. dia ada biaya maka 5%. Nah, kalau ini gaji, Kementerian Agama mengatakan hanya 2,5% saja. Jadi setiap kita menghasilkan uang dari manapun lah, gaji atau tunjangan, remunerasi atau apapun, Iya. kita keluarkan 2,5%. Dan tadi itu membersihkan harta, Betul. barokah. Insya Allah lebih-lebih nanti itu Iya. hasil. Kembalinya 700 Pak Dekan. Amin. Tapi tidak semata-mata itu. Kembali ke Iya, butuh tadi ya Pak Dekan betul. ya. Iya. Kalau kita kadang-kadang menghitung-hitung tuh ya, Betul. khawatirnya kecewa gitu. Iya. Ditunggu-tunggu kok gak datang-datang, nanti kemudian ke ruang podcast ini siapa yang ngomong tadi itu ya, bertanggung Bahaya. jawab. Bisa didemo oleh ini ya teman-teman dari Syariah ini community. Ya, nanti saya tinggal bilang ke malaikat, bantu saya ya. Iya, tapi memang menarik detil rigid secara matematis itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Oke, Pak Dekan, ini kalau untuk kita kembali ke masalah zakat ya, saya tuh pernah dengar ini salah satu dosen di Fakultas Syariah itu beliau itu memberikan saya lupa wakaf atau zakat produktif begitu. Sebenarnya apa sih bedanya Pak Dekan? Ada zakat produktif atau ada jenis yang lain juga? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara produktif, ya, ini kita mungkin ke zakat dulu barangkali ya. Iya. Normalnya zakat itu kan terutama zakat fitrah kan Iya. digunakan untuk membantu orang-orang fakir miskin khususnya malam takbiran. Gitu Ya, kan. langsung diberikan gitu Pak Idul Dekan. Fitri, mereka aduh semuanya gembira kok saya tidak gitu. Maka kita berikan motivasi untuk bahagia gitu dengan kita memberikan zakat fitrah. Maka lebih konsumtif ya. Iya, Zakat betul. fitrah konsumtif. Tapi kalau zakat mal, karena tadi zakat mal itu jenisnya banyak banget Mbak, tidak yang Iya. hanya pertanian yang kita sebut tadi itu, mungkin perdagangan. Sekarang berkembang namanya zakat-zakat kontemporer ya. Oh. Misalnya zakat surat berharga gitu ya. Obligasi Bukan berarti gitu surat ya. cinta loh ya. Sertifikat rumah masuk Pak Dekan berarti? Ini saham yang kita masuk. Oh, saham. Iya, iya, Surat iya. berharga ya kan, saham-saham. Kemudian juga ada zakat investasi, ya kan. Iya. Ada bahkan sekarang ini yang berkembang ada zakat-zakat yang kontemporer yang baru banget itu misalnya tentang zakat-zakat dari profesi-profesi baru ya. Kalau sekarang YouTuber itu kan Betul. profesi-profesi yang tidak ada pada masa Nabi kan. Iya. Kalau YouTube pada masa Nabi keren kali ya kita bisa lihat Nabi pada Iya, hari benar, ini. benar. Saya nggak ada ya. Maka profesi seperti itu kemudian menghasilkan uang besar gitu. Iya, betul. Kemudian ada kos-kosan sekarang ini karena banyak sekali orang yang investasi dalam bentuk Properti, Pak Dekan. properti. Ada pertambangan dan lain-lain, banyak sekali. Jadi kalau kita melihat jenis-jenis boleh lihat pada fikih zakat atau kalau lebih singkat, simple, ambil aja undang-undang zakat kita ya, undang-undang nomor 23 tahun 2011. Jenis zakatnya banyak sekali. Nah, kembali pada tadi produktivitas, maka kalau kita menjadikan zakat produktif sebenarnya dalam rangka untuk apa sih? Tadi kan targetnya pada mustahik itu tuh, Iya, ya betul. orang-orang yang 8 punya itu ya, Pak hak Dekan. menerima itu. Dan ada yang memang bagus diberikan langsung ya, diberikan kayak kebutuhan pokok ya, makan, minum dan pakaian, sandang, pangan, papan ya. Tapi ada yang juga perlu diberikan permodalan kan, hidup nggak seperti hanya butuh makan hari ini. Iya. Itu bisa kita model seperti tidak hanya memberikan ikan tapi memberikan kail Iya. gitu kan, jaring, sehingga mereka tidak hanya diberikan oh makanlah kamu besok sehingga kamu hidup, enggak, kamu diberikan misalnya mesin jahit Iya. maka mereka itu bisa melakukan produktivitas.
Nah ini kan produktif, zakat produktif. Ada juga yang diberikan sebagai permodalan. Mereka misalnya punya kantin atau mereka punya warung, punya toko dan lain-lain, itu bisa diberikan suntikan dana dari zakat. Sehingga kemudian zakat ini tidak sifatnya habis hari ini, tapi bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Nah, maka para lembaga zakat itu punya prinsip, Mbak, menjadikan mustahik itu, jadi mustahik itu menjadi muzaki. Keren banget kan? Keren sekali. Jadi mereka ini harapannya tidak hanya menjadi mustahik selamanya. Iya, betul Pak Dekan. Jangan apabila harus bergerak lah ke atas ya. Jadi pada akhirnya mereka bisa menghasilkan uang, kemudian mereka berzakat, maka mereka lepas dari jaring fakir miskinnya dan mereka menjadi muzaki gitu. Nah, itu dengan zakat produktif. Kalau dengan konsumtif saja nggak bisa. Konsumtif itu boleh, tadi memang ada bagian-bagiannya, tapi dalam perkembangannya ketika mustahik sudah mulai terpenuhi kebutuhan dasarnya itu, maka lebih baik kemudian diarahkan pada produktif, sehingga nanti mustahik-mustahiknya itu lepas dari jaring kemiskinan dan maju menjadi muzaki-muzaki. Amin ya rabbal alamin. Jadi tapi prinsipnya tetap pada pemberian materi. Itu kan kalau mesin jahit, kemudian modal itu kan tetap aspek material ya Pak Dekan. Misalnya kalau saya nih mau zakat tapi saya mau berikan pelatihan misalnya, itu kan bicara soal soft skill gitu ya Pak Dekan. Apakah boleh Pak Dekan? Begini, bukan Mbak Rizka memberikan zakat dalam bentuk soft skill, bukan. Itu amilnya yang merancang program untuk para mustahik. Jadi uangnya dari Mbak Rizka sebagai muzaki, Mbak Rizka ini kan konglomeratnya. Amin ya robbal alamin ya Allah. Maka kemudian diserahkan pada amil kan, misalnya 5 miliar gitu kan di sana. Nah, amilnya itu kemudian berpikir kira-kira ini kalau dibagikan untuk baju, makanan, bahan pokok semuanya itu terpenuhi, apalagi nih? Oh, pendidikan. Oke. Fakir miskin disekolahkan. Oh, ibu-ibunya butuh training. Oh, diberikan pelatihan-pelatihan membuat karya karya-karya dia yang bisa karya seni misalnya bisa digunakan untuk menghasilkan income menimbulkan skill baru yang kemudian bisa membuat tambahan. Nah, inilah kemudian produktif. Kalau kemudian ini terus ya karena ilmunya banyak, maka kan dia punya penghasilan nih sekarang nih gitu. Contoh yang sekarang banyak dilakukan adalah bagaimana mereka menjual barang secara online. Iya, betul. Nah, skill ini kan untuk para mustahik yang pengusaha kecil itu kan nggak punya nih, laptop nggak punya, kan internet sulit gitu, ilmu nggak tahu, maka kita berikan laptop, diberikan modem gitu kan, terus kemudian dibuat pelatihan bagaimana menjual barang dengan baik, skill marketing ya Pak Dekan ya. Selain packagingnya, barangnya dikemas dengan bagus, bagaimana memotret sampai kemudian menampilkan di marketplace misalnya begitu, maka kemudian ini kan ternyata dengan jualan seperti ini bisa menghasilkan pembeli yang secara lebih luas gitu. Sehingga nanti bisa tidak hanya lokal tapi bisa ekspor impor kan. Nah, inilah skill-skill seperti ini juga bisa didanai dari zakat yang kita poskan dalam zakat produktif. Oke, menarik sekali Sobat Syariah sekalian yang berbahagia. Jadi Pak Dekan ya, Sobat Syariah nggak boleh protes pada lembaga amil kalau mereka ternyata, ini lembaga amil kok bikin pelatihan sih misalnya ya Pak Dekan. Ini lembaga amil tapi kok nggak ngasih zakat dalam bentuk yang semestinya. Jadi karena perkembangan fikih itu memang dinamis ya Pak Dekan ya, sangat dinamis untuk poin-poin tertentu memang ada perkembangan yang luar biasa yang perlu diikuti terutama oleh Sobat Syariah sekalian sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik Pak Dekan, untuk yang terakhir nih Pak Dekan, mungkin closing statement buat teman-teman Sobat Syariah di rumah. Sepertinya sekarang sudah pada di rumah nih Pak Dekan, pada mudik. Barangkali ada satu closing statement dari Pak Dekan untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Monggo. Iya, baik Sobat Syariah dan juga Mbak Rizka, kita ini kan hidup itu sangat terbatas ya. Kita nggak tahu kapan dijemput oleh Allah ya, kan kembali pada Allah. Maka mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung diberikan titipan rezeki, maka sebaiknya kita berusaha untuk mengambil sebagian atau menyisihkan dari harta kita itu untuk kebutuhan orang lain. Dan percayalah bahwa itu adalah sumber kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita sering berbagi, insya Allah akan sering mendapatkan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pembuka pintu langit ya Pak Iya Dekan. benar, iya. Jadi bukanlah Oke. pintu langit dengan sedekah-sedekah, Iya. dengan semangat filantropi ini. Dan tadi kata yang paling penting adalah itu bukan hanya kewajiban, Tapi tapi kebutuhan. kebutuhan. Iya. Terima kasih banyak Pak Dekan. Sungguh diskusi yang sangat mencerahkan saya rasa, dan semoga bisa jadi insight juga buat teman-teman dan menjadi motivasi untuk menebarkan semangat filantropi dan mengimplementasikannya tentu Amin, saja. ya Rabbal. Terima kasih banyak Pak Dekan Sama-sama Mbak Rizka. atas bincang-bincangnya hari ini. Baik Sobat Syariah sekalian dimanapun Anda berada, sekian perbincangan kita dalam podcast Syariah. Saya Rizka Amalia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada podcast-podcast berikutnya. Terima kasih.